Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku sekalian. Kali ini kita belajar bab yang kelima, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Namun sebelumnya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M untuk menghindari pandemi yang sekarang sedang melanda. Anak-anak sekalian, dalam bab ini kita akan memahami tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui dan perlu kalian ingat kembali bahwa rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pula, mari kita ingat kembali nama-nama 25 Nabi dan Rasul dengan lagu Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, anak-anakku sekalian, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, kemudian diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kali ini yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian pelajari, namun sebelum kita lanjutkan pula bahwa Nabi Ayub itu salah satu dari Rasul Allah. Dan untuk cerita lebih lengkapnya, kalian browsing dari nabi-nabi yang akan kita bahas pada kali ini. Bahwa Nabi Ayub berdakwah di Bani Israel dengan kaumnya adalah bangsa Amoria. Kemudian Nabi Ayub terkenal dan Nabi yang kaya raya, namun tetap soleh, tetap dermawan, tetap santun, dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian yang diterima oleh Nabi Ayub yaitu dengan kekayaannya, iblis merasa iri. Kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan Nabi Ayub dengan kemiskinan. Akhirnya semua kekayaan Nabi Ayub diambil, semua hewan ternaknya dimatikan, kemudian harta bendanya terbakar. Akhirnya Nabi Ayub menjadi orang yang miskin. Kemudian Nabi Ayub juga mendapat penyakit kulit yang sangat mengerikan. Nah, karena penyakit itu akhirnya Nabi Ayub diusir oleh kaumnya. Juga ditinggal mati dengan anak-anaknya. Nah, begitu pula Nabi Ayub juga ditinggal oleh istrinya yang bernama Rahmah. Namun, dengan ketabahannya, dengan kesabarannya, dengan keikhlasannya, Nabi Ayub mampu menghadapi semua ujian dari Allah. Nah, kemudian apa keteladanan yang dapat kita ambil? Bahwa Nabi Ayub adalah Nabi yang sangat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, meskipun miskin, meskipun diberi penyakit kulit, meskipun diusir oleh kaumnya, meskipun ditinggal oleh istrinya, Nabi Ayub tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub adalah Nabi yang dermawan. Di saat kayanya, Nabi Ayub dermawan kepada tidak pelit, ya, tidak gigir, tapi tetap dermawan. Kemudian juga Nabi Ayub adalah Nabi yang pemaaf kepada istrinya, meskipun sudah ditinggal saat beliaunya sakit, Nabi Ayub tetap memaafkan istrinya, meskipun janjinya untuk mencambuk istrinya 100 kali tetap dilaksanakan, karena itu adalah sebuah janji. Kemudian ikhlas dalam mengamalkan, ikhlas dalam beramal, itu adalah kisah Nabi Ayub. Kita lanjutkan untuk Nabi yang kedua, yaitu Nabi Musa alaihissalam.
Kisah Nabi Musa sangat panjang. Kalian bisa membaca, browsing di internet, membuka buku-buku tentang kisah tentang Nabi Musa. Kali ini kita ringkas bahwa Nabi Musa alaihissalam punya ayah yang bernama Imran bin Yasar, kemudian punya ibu namanya Yukabat. Tempat lahir beliau adalah di Mesir yang saat itu dikuasai oleh Raja Fir'aun. Untuk kelahiran Nabi Ayub yang dihanyutkan di sungai Nil, kemudian ditemukan oleh istri Raja Fir'aun, nanti kalian baca sendiri atau kalian cari sendiri yang lebih banyak. Kemudian mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam apa? Yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular raksasa yang memakan ular-ular kecil, karena Nabi Musa yang difitnah menjadi dianggap tukang sihir. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Musa bukan tukang sihir, yaitu diberi mukjizat, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular raksasa. Kemudian tangannya bisa mengeluarkan sinar untuk membuktikan kenabian Musa kepada Raja Fir'aun. Dan saat dikejar oleh Raja Fir'aun sampai di Laut Merah, tongkatnya bisa membelah Laut Merah untuk dibuka jalan, yang akhirnya setelah nanti dikejar oleh Fir'aun, setelah selamat di seberang laut, maka laut itu akan kembali menyatu kembali dan Fir'aun tenggelam di dalamnya. Kemudian keteladanan yang bisa kita ambil bahwa Nabi Musa itu mudah untuk bertobat kepada Allah saat membuat kesalahan, karena Nabi Musa memang untuk sebagai panutan, sebagai contoh, pernah membuat satu kesalahan dalam membela sahabat atau saudaranya. Kemudian berani menyampaikan kebenaran meskipun dengan Raja Fir'aun, dan suka menolong sesama, juga pantang menyerah meskipun ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Musa itu sangat berat, karena Raja Fir'aun adalah ayah angkatnya sendiri. Kemudian Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dikenal karena kecakapannya dalam berbicara. Nabi Musa mengakui bahwa Nabi Harun mempunyai kelebihan dari kecakapan dalam berbicara, karena Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 34, sana diartikan, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dari Nabi Musa saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta Nabi Harun menjadi teman berdakwahnya. Nabi Harun diberi anugerah oleh Allah berupa kefasihan dalam berbicara. Dikatakan bahwa cara berbicara yang dimiliki oleh Nabi Harun sangat lembut, tenang, dan mudah dipahami. Namun Nabi Harun pun pandai menata setiap perkataannya, sehingga membuat banyak orang yang senang berbicara dengan beliau. Nah, selain itu Nabi Harun juga diketahui memiliki pendirian yang sangat kuat dan tegas. Nah, dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Harun, membuatnya ditetapkan sebagai juru bicara Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, ya, atau di bawah dijaga oleh Nabi Harun. Nah, tapi kaumnya Nabi Musa saat itu memilih berpindah menyembah patung sapi. Nah, itu lebih jelasnya kalian pelajari kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kemudian keteladanan yang bisa kita ambil apa? Bahwa Nabi Harun mempunyai perkataan yang lemah, lembut, dan mempunyai kasih sayang. Juga amanah. Ya, amanah itu dapat dipercaya. Saat diberi kepercayaan oleh Nabi Musa, Nabi Harun pun mampu melaksanakan amanah itu, dan punya ketegasan, juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam bernama asli adalah Bashar. Ya, Zulkifli artinya orang yang menepati janjinya. Ya. Kemudian Zulkifli adalah anak dari Nabi Ayub dan Rahmah. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di awal tadi, kisah Nabi Ayub. Nah, kemudian cobaan yang diterima oleh Nabi Zulkifli
bahwa saat peperangan prajuritnya itu memohon kepada Nabi Zulkifli agar diberi kemenangan. Artinya apa? Prajuritnya sebenarnya takut, ya, kemudian takut. Nah, mau untuk berjuang tapi harus dipastikan bahwa peperangan itu akan menjadi kemenangan. Akhirnya itu menjadi satu ujian yang diterima oleh Nabi Zulkifli. Akhirnya Nabi Zulkifli pun berdoa dan Allah mengabulkan doa dari Nabi Zulkifli. Keteladanan yang bisa kita ambil apa? Yaitu yang pertama ketakwaan Nabi Zulkifli sehingga doa-doanya mudah untuk dikabulkan. Kemudian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah yang pada akhirnya semua kepastian, semua ketentuan itu yang diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peduli kepada kepentingan umum dan selalu mempunyai sifat rendah hati. Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa kisah Nabi secara cepat, meskipun sebenarnya untuk kisah Nabi ini tidak bisa untuk kita sampaikan secara bersamaan. Satu kisah itu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.